Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan namaku Friska Mutiara Jana, kelas A semester 4, mata kuliah keterampilan berbahasa di SD. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat keterampilan berbahasa. Pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Apa sih keterampilan berbahasa itu? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif dan tepat. Kemampuan ini meliputi kemahiran dalam berbicara, mendengar, membaca, dan menulis. Keterampilan berbahasa memiliki manfaat yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia kerja. Salah satu manfaat dari memiliki keterampilan berbahasa yang baik adalah kemampuan untuk berkomunikasi dengan seorang lain secara jelas dan efektif. Dengan kemampuan berbahasa yang baik, seseorang dapat menyampaikan pikiran, ide, dan perasaan dengan tepat kepada orang lain. Selain itu, keterampilan berbahasa juga membantu dalam memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang melalui membaca dan menulis. Dalam dunia kerja, keterampilan berbahasa yang baik juga sangat dihargai. Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dapat membantu seseorang dalam bernegosiasi, memimpin, dan bekerja sama dengan rekan kerja. Selain itu, kemampuan berbahasa yang baik juga dapat menjadi modal untuk meraih kesuksesan dalam karir seseorang. Dengan demikian, pentingnya bagi setiap individu untuk terus mengasah dan meningkatkan keterampilan berbahasa mereka. Dengan memiliki keterampilan berbahasa yang baik, seseorang dapat lebih percaya diri dan sukses dalam berbagai aspek kehidupan. Proses komunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pesan ke encoding, lalu lambang, bunyi atau tulisan. Pesan disampaikan melalui encoding untuk bentuk bunyi atau tulisan. Lambang digunakan sebagai representasi pesan, seperti not, balok dalam musik atau huruf dalam tulisan. Dengan encoding yang baik, pesan dapat dipahami dengan jelas dan efektif, memungkinkan komunikasi yang baik untuk hubungan harmonis dan saling pengertian. Lalu ditransmisikan menjadi lambang encoding pesan, bunyi, atau tulisan. Jadi lambangnya itu yang tadinya di belakang menjadi ke depan. Lambang mempresentasikan konsep, ide, atau objek. Encoding mengkonversi informasi untuk ditransmisikan atau disimpan. Pesan disampaikan melalui suara atau tulisan. Ketiganya saling berkaitan dengan komunikasi efektif dan jelas. Lalu pemahaman yang baik dapat memperkaya interaksi. Seseorang dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai pengirim pesan atau encoder jika dalam proses encoding ia terampil memilih bentuk-bentuk bahasa yang tepat sesuai dengan konteks komunikasi. Dapat dikatakan memiliki keterampilan berbahasa dalam posisi sebagai penerima pesan atau decoder jika dalam proses decoding ia mampu mengubah bentuk-bentuk bahasa yang diterima dalam suatu konteks komunikasi menjadi pesan yang utuh, yang isinya dan maksudnya sama dengan maksud si pengirimnya. B. Manfaat keterampilan berbahasa. Contoh yang menunjukkan betapa pentingnya keterampilan berbahasa dalam kehidupan bagi seorang manajer, misalnya keterampilan berbicara memegang peran penting. Ia hanya bisa mengelola karyawan di departemen atau organisasi yang dipimpin apabila ia memiliki keterampilan berbicara. Sebaliknya, jabatan bagi seorang manajer tidak akan pernah dapat diraih apabila yang bersangkutan tidak dapat meyakini otoritas yang berkaitan melalui keterampilan berbicara dan menulis. Aspek-aspek keterampilan berbahasa. A. Mendengarkan atau menyimak. Mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Ada dua jenis situasi dalam mendengarkan, yaitu situasi mendengarkan secara interaktif dan situasi mendengar secara non-interaktif. Interaktif terjadi dalam percakapan tatap muka dan percakapan telepon. Mendengarkan non-interaktif contohnya yaitu mendengarkan radio, TV, film, khotbah, atau mendengarkan acara-acara seremonial. B. Berbicara. Dalam keterampilan berbicara dikenal 3 jenis situasi berbicara, yaitu interaktif, semi-interaktif, dan non-interaktif. Kegiatan berbicara dalam situasi interaktif memungkinkan adanya pergantian peran atau aktivitas antara berbicara dan mendengar. Kemudian situasi pembicara yang tergolong semi interaktif, misalnya dalam berpidato di hadapan umum, kampanye, dan lainnya.
Berbicara dapat dikatakan betul-betul bersifat non-interaktif jika pembicara dilakukan secara satu arah dan tidak melalui tatap muka langsung, misalnya berpidato melalui radio atau televisi. Penting untuk memahami situasi pembicara yang berbeda. 1. Interaktif, pindah peran antar pembicara dan mendengarkan. Seminon interaktif, menyampaikan pesan dengan jelas dan meyakinkan. Non-interaktif, menyampaikan pesan menarik dan jelas tanpa interaksi langsung. Mengetahui perbedaan ini mempersiapkan seseorang untuk berkomunikasi efektif. C. Membaca. Keterampilan membaca tergolong keterampilan yang bersifat aktif reseptif. Terbagi menjadi dalam dua klasifikasi, yakni membaca permulaan dan membaca lanjutan. Kemampuan membaca permulaan ditandai oleh kemampuan melek huruf. Pada membaca lanjut, kemampuan membaca ditandai oleh kemampuan melek wacana. Keterampilan membaca adalah kemampuan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Membaca tidak hanya tentang mengenal huruf, tetapi juga memahami isi dari teks yang dibaca. Kemampuan membaca permulaan menunjukkan seberapa baik seseorang dalam mengenal huruf, kata, dan kalimat, sedangkan kemampuan membaca lanjutan menunjukkan seberapa baik seseorang dalam memahami konteks dan makna dari sebuah wacana. Kedua keterampilan ini saling melengkapi dalam proses pemahaman dan menyerap informasi melalui bacaan. Jadi teruslah latih kemampuan membaca Anda untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan Anda. D. Menulis. Keterampilan menulis merupakan keterampilan yang bersifat aktif produktif. Keterampilan menulis pun dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis merupakan keterampilan yang sangat berharga. Dengan menulis, seseorang dapat menuangkan ide, pikiran, dan perasaan ke dalam bentuk tulisan. Keterampilan menulis bisa dibagi menjadi dua kategori, yaitu menulis permulaan dan menulis lanjutan. Menulis permulaan biasanya melibatkan proses pemaparan ide secara sederhana dan jelas. Kategori ini seringkali menjadi langkah awal bagi seorang yang ingin belajar menulis dengan baik. Sedangkan menulis lanjutan lebih kompleks, mengharuskan pengguna gaya bahasa yang lebih variatif dan teknik penulisan yang lebih mendalam. Keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. A. Hubungan berbicara dengan menyimak. Menurut Brooks dalam taringan 1994.23, berbicara dalam mendengarkan merupakan kegiatan berkomunikasi dua arah yang bersifat langsung. Dawson dalam taringan 1994 ayat 3 menjelaskan hubungan antara berbicara dan mendengarkan seperti berikut ini. Dalam komunikasi, berbicara dan mendengarkan memiliki hubungan yang sangat penting. Ketika seseorang berbicara, ia mengungkapkan pikiran, perasaan, atau informasi kepada orang lain. Di sisi lain, mendengar dengan baik memungkinkan seseorang untuk memahami apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicaranya. Kedua proses ini saling melengkapi dan membentuk komunikasi yang efektif. Berbicara dengan jelas dan terstruktur membantu pesan disampaikan dengan baik. Sementara menyimak dengan penuh perhatian dan empati memungkinkan seseorang untuk merespon dengan tepat. Dalam komunikasi yang sehat, kedua hal ini harus dilakukan secara seimbang, di mana setiap pihak memiliki kesepakatan untuk berbicara dan didengarkan. Ujaran biasanya dipelajari melalui proses mendengar, proses meniru. Ujaran seseorang biasanya mencerminkan pemakaian bahasa di lingkungan keluarga dan masyarakat tempatnya hidup, misalnya dalam penggunaan intonasi, kosakata, dan pola kalimat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan mendengar berarti pula membantu meningkatkan kualitas berbicara. Bunyi suara yang didengarkan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang, terutama anak-anak. B. Hubungan menyimak dan membaca. Mendengarkanlah dan membaca sama-sama merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat reseptif. Mendengarkan berkaitan dengan penggunaan bahasa ragam lisan, sedangkan membaca merupakan aktivitas berbahasa ragam tulisan. Sehubung dengan proses pembelajaran bahasa, taringan 1994 ayat 4-5 menyatakan bahwa mendengarkan pun merupakan faktor penting dalam belajar membaca secara efektif.
Yang C. Hubungan membaca dengan menulis. Dalam menuangkan gagasan melalui kegiatan menulis, paling tidak terdapat 3 tahapan yang dilakukan penulis, yakni perencanaan, penulisan, dan revisi. Ketika si penulis menyusun perencanaan mengenai apa yang hendak ditulisnya, seringkali dibutuhkan banyak informasi untuk bahan tulisannya itu. Salah satu cara menghimpun informasi itu dilakukan melalui aktivitas membaca selanjutnya. Dalam proses penulisan si penulis acap pula kali melakukan bongkar pasang untuk tulisan itu. Selain itu, revisi juga merupakan langkah penting dalam proses penulisan. Dengan melakukan revisi, penulis dapat memperbaiki kesalahan tata bahasa, struktur kalimat, serta memastikan keselarasan antara paragraf-paragraf. Proses ini membantu untuk menghasilkan tulisan yang lebih baik dan mudah dipahami oleh pembaca. Jadi, melalui tahapan perencanaan, penulisan, dan revisi yang teliti, seorang penulis dapat menciptakan karya tulis yang informatif dan menarik. D. Hubungan menulis dengan berbicara. Dalam berpidato pun atau salah satu jenis aktivitas berbicara, seorang dituntut membuat perencanaan dalam pembentukan tulisan. Dalam suatu pidato resmi, misalnya pidato kenegaraan, pembicara dituntut menulis naskah pidatonya secara lengkap. Pidato kenegaraan biasanya dilakukan melalui pembacaan teks naskah pidato yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kegiatan menulis dilakukan guna mendukung aktivitas berbicara. Bahkan dalam suatu seminar, keempat aspek keterampilan berbahasa itu dilibatkan secara simultan. Subiakto, Nababan 1993.2153 dan Taringan 1994.210 menjelaskan bahwa baik berbicara maupun menulis merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat produktif. Berbicara merupakan kegiatan berbahasa ragam lisan, sedangkan menulis merupakan kegiatan bahasa ragam tulis. Kemudian kegiatan menulis pada umumnya merupakan kegiatan berbahasa tak langsung, sedangkan berbicara pada umumnya bersifat langsung. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami penjelasan di modul 1 tentang hakikat keterampilan berbahasa. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.